Selamat pagi. Hari ini Miss Lisa akan membahas mengenai fungsi dari tombol CTRL. Ya, yang kemarin kalian sudah catat, akan Miss jelaskan secara jelas, namun tidak semuanya dapat Miss jabarkan ya. Jadi beberapa poin saja. Nah, tombol CTRL adalah salah satu tombol yang ada di keyboard. Ya, di keyboard kalian, di keyboard komputer ataupun di laptop. Nah, CTRL ini singkatan dari kontrol. Ya, kontrol. Tombol CTRL atau tombol kontrol bila digabungkan dengan tombol lain akan menghasilkan sebuah perintah. Tombol CTRL berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan perintah pada aplikasi tertentu dalam sebuah pekerjaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan penjelasan dari tombol CTRL. Nah, tadi seperti yang Miss katakan, fungsinya untuk menghasilkan sebuah perintah ketika digabungkan dengan tombol lain. Maksudnya, ketika kita menekan tombol CTRL dan menekan tombol A, B, C, D sampai Z, pasti akan muncul perintah-perintah yang berbeda. Dari CTRL plus A sampai Z itu perintahnya masing-masing berbeda. Ya, seperti yang kalian tulis kemarin di buku catatan kalian mengenai fungsi tombol CTRL. Nah, itulah yang dimaksud dengan tombol CTRL. Kenapa Miss memberikan materi tentang tombol CTRL? Karena menggunakan keyboard atau tombol CTRL ini adalah jalan pintas yang sangat mudah ya, selain menggunakan mouse. Ketika mouse tidak dapat digerakkan, langkah alternatifnya bisa menggunakan keyboard. Contohnya menggunakan tombol CTRL ini ya, ketika mengerjakan tugas di aplikasi Microsoft Word atau PowerPoint atau Paint sekalipun ya, tetap menggunakan tombol CTRL. Nah, di catatan kalian, tombol CTRL ini fungsinya dari A sampai Z, dari tombol CTRL plus tombol A sampai Z. Maksudnya A sampai Z ini kan di keyboard kalian ada tuh alfabet ya, dari A, B, C, D sampai Z. Nah, itu ketika digabungkan dengan tombol CTRL fungsinya masing-masing berbeda. Misalkan kita menekan tombol CTRL, lalu menekan tombol A juga. Nah, fungsinya adalah untuk memblok seluruhan teks. Misalnya memblok itu maksudnya yang membuat tulisan berlatar hitam. Ya, ketika tulisan berlatar hitam, tulisan tersebut dapat diedit. Nah, itu namanya di blok. Seperti itu. Untuk CTRL plus B dapat membuat tulisan menjadi cetak tebal atau bold ya. Kita sudah mengetahui menu bold itu ada di tab home ya. Fungsi home, tab menu home. Di situ ada bold, tapi kita juga dapat menggunakan membuat tulisan menjadi tebal dengan keyboard dengan menekan tombol CTRL plus tombol B ya, seperti itu. Lalu ada CTRL plus tombol C, berfungsi untuk mengcopy. Misalkan kalian ingin memperbanyak tulisan yang kalian buat, kalian bisa perbanyaknya menggunakan CTRL C ya. Lalu di sini di catatan kalian ada juga CTRL-J ya, berfungsi untuk memberikan teks menjadi rata kanan kiri. Rata kanan kiri berarti justify ya. Menu justify ada di tab home. Kemarin sudah dijelaskan tab home. Lalu ada CTRL-I, berfungsi untuk memberikan teks type style bercetak miring atau italic ya, cetak miring, tulisannya menjadi miring ya, disebutnya italic. Bisa digunakan menggunakan keyboard juga.
Lalu selanjutnya ada juga CTRL V. CTRL V berfungsi untuk mempaste atau mempaste file yang telah di copy. Kalau misalkan kalian sudah menekan tombol CTRL C, ketika kalian ingin menempelkan hasil salinan atau kopiannya menggunakan CTRL V ya, atau tempel ya, perintah tempel dari CTRL C. CTRL C dan CTRL V ini sangat berhubungan erat. Jadi ketika kalian mengcopy untuk menempel hasil salinannya menggunakan CTRL V, untuk mengcopy CTRL C, untuk mensalin CTRL V. Seperti itu ya, itulah fungsi-fungsi dari tombol CTRL. Nah, apakah kalian mengerti penggunaan tombol dari CTRL atau tombol kontrol pada keyboard? Nah, ketika kita praktek nanti, kalian sudah harus paham ya cara penggunaannya. Terima kasih telah menonton video ini.